Halo teman-teman, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Saya selalu berharap agar di masa pandemi saat ini kita tetap menjaga kesehatan kita, terus kita tetap mampu menjaga protokol kesehatan kita dimanapun kita berada saat ini. Oh ya teman-teman, di video saya sebelumnya, ketika saya mengunjungi siswa saya menyusuri beberapa desa di bawah kaki Gunung Gendang Dewata, saya menyempatkan diri berhenti sejenak, mampir sejenak di salah satu desa yang berada di bawah kaki Gunung Gendang Dewata. Desa itu bernama Desa Tabulahan. Desa Tabulahan merupakan salah satu desa yang menyimpan sebuah sejarah masa lalu, sejarah tentang asal muasal kehidupan masyarakat Pitu Nasalu. Salah satu sejarah yang penting adalah sejarah nenek moyang dari masyarakat Pitu Nasalu. Nenek Pongka Padang merupakan salah satu tokoh yang dipercaya sebagai nenek moyang dari masyarakat Pitu Nasalu. Nenek Pongka Padang sendiri merupakan seorang pengembara, seorang pengelana yang berasal dari tanah Toraja. Dia mengembara bersama dengan pengawal-pengawalnya dan tiba di Tabulahan dan menetap di Tabulahan serta beranak cucu dan memenuhi wilayah Pitu Nasalu. Oleh karena itu, saya mencoba menyusuri atau mencari jejak dari nenek Pongka Padang yang ada di Tabulahan. Dan dalam video ini, teman-teman akan menyaksikan jejak dari nenek Pongka Padang yang kami temukan. Oke kawan-kawan, selamat menyaksikan. Hari ini saya berada di rumah Kepala Desa Tabulahan. Hari ini kita berada di rumah salah seorang orang tua di Desa Tabulahan dan kita akan melihat salah satu bukti sejarah, salah satu peninggalan nenek Pongka Padang yang merupakan leluhur warga tempat ini, warga masyarakat PWS pada umumnya. Apa saja sejarah itu? Yang tomat wale. Inilah salah satu bukti sejarah peninggalan nenek Pongka Padang yang merupakan leluhur masyarakat Pitu Nasalu yang mungkin teman-teman jarang melihatnya. Sampai sekarang masih ada. Sudah terlihat agak rusak, tapi ini adalah sejarah yang tidak akan pernah terlupakan. Dan saya berharap generasi penerus, generasi muda saat ini bisa terus mempertahankan salah satu budaya masyarakat PWS. Selain Padali masih ada bukti sejarah yaitu Iso tapi hilang. Teman-teman, menurut cerita warga di tempat di sini bahwa Padalin ini atau yang biasa disebut dengan gong merupakan gong milik nenek Pongka Padang. Biasa digunakan ketika ada acara-acara adat atau acara-acara kemasyarakatan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur mereka di tempat ini. Oke teman-teman, kita akan kembali mencari sejarah di tempat ini. Kita akan
menelusuri sebuah gua yang menurut cerita warga di sini, gua itu merupakan salah satu tempat pembuangan tulang-tulang belulang orang tua dulu. Gua ini merupakan tempat penyimpanan tulang belulang masyarakat zaman dulu. Menurut cerita warga di tempat ini, pada zaman dahulu ada sebuah wabah yang menyerang masyarakat di tempat ini sehingga banyak warga yang meninggal. Dan saking banyaknya warga yang meninggal itu tidak mampu dikuburkan seperti selayaknya, dan akhirnya tulang-tulang mereka ditampung di tempat ini. Jadi teman-teman, salah satu bukti sejarah yang kami temukan di desa Tabulahan ini adalah bekas kaki kerbau yang menurut cerita warga di sini, bekas kaki kerbau ini merupakan bekas kaki kerbau nenek Pongka Padang. Bisa kita membayangkan kerbau itu sangat besar karena ukuran bekas kakinya saya begini ukurannya, jadi sudah kita bisa bayangkan bagaimana besarnya kerbau itu, pasti sangat besar. Ya, teman-teman, hari ini saya berada di rumah Bapak Kepala Desa dan saat ini saya bersama dengan seorang nenek iya, namanya Nenek Efrain Mangoli. Nenek ini sudah berusia 86 tahun. Beliau merupakan salah satu pemangku adat di tempat ini, dan beliau juga banyak memahami tentang sejarah, khususnya sejarah Nenek Pongka Padang. Dan kita akan berdiskusi, kita akan bercerita mengenai sejarah dari Nenek Pongka Padang sejak Nenek Pongka Padang datang ke Tabulahan sampai Nenek Pongka Padang ini beranak cucu dan memenuhi wilayah Pitulun Nasal. Nenek Pongka Padang asal dari Tabek. 7 bersaudara di sana.
Bapaknya ialah Pak Durian, ibunya Mbak Datu. Kawin beranak 7 orang juga. Di dalam sejarah waktu berangkat dari besok kantor membawa pusaka atau pada limbulan namanya putih dengan parang. Gelarnya itu parang bulu bunga. Kemudian mengembar masuk di Mamasana yang Buliling. Di Buliling ada anggotanya mati namanya Taman Lili. Di Unturulo itu banyak anggotanya. Ya lihat asap itu di Kapusan. Kemudian heran mengapa ada asap di sana. Teruslah pengawalnya ke sana memata-matai. Dia lihat di sana ada seorang gadis yang duduk di atas perahu. Terus dia kembali laporkan kepada Nenek Pongka Padang bahwa di sana ada orang duduk di atas perahu. Lengkap itu perahu, ada lesung, ada mirunya, lengkap. Ya, kembali kepada Nenek Pongka Padang bahasa bila perempuan. Belum coba ke sana, lihat dan tanya siapa. Biasa disuruh bosnya, kata sekarang, uang Patiang Borok. Nenek Pongka Padang asal nama sini Nenek Patiang Borok. Menanyakan siapa kamu. Tidak memberikan banyak informasi, hanya dikatakan kembali, lantas itu penggawamu langsung datang, langsung ke sana. Maklum ini Nenek Pongka Padang seorang laki-laki yang gagah, tinggi semampai. Dia bertanya, siapa kamu? Saya punya nama sebenarnya Sandrobone. Asal usul kami naik perahu tapi terdampar di sini waktu Aisyah. Yang bagaimana kalau kita tinggal di tempat yang saya sudah tempati? Ini nenek Sandrobone. Dinamai Nenek Pongka Padang Torijene karena dari air. Kemudian setuju dah diantara di Unturulo dan begitulah akhirnya mereka kawin. Menetap di sini. Menetap di Bunturulo, ditinggalkan itu perahu.